Oke. Mas Husain, apa kabar Mas Husain? Waalaikumsalam, Bu. Sehat Mas Husain? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Mas Fahri, bagaimana kabarnya Mas Fahri? Halo Mas Fahri. Suara Usilis terdengar tidak? Oke, teman-teman semua, silakan dibuka kameranya. Kita mau mulai pelajaran kali ini. Nanti kita mulai dengan doa. Silakan yang belum ada Mas Ilham Zahabi ini punya siapa Mbak? M Ilham Zahabi, siapa ini Mbak? Punya siapa? Siapa Mbak? Mbak Atina ya? Oke. Punya Mbak Atina ya? Iya, Mbak Atina bisa dirine? Nah, nggak apa-apa. Silahkan dibuka dulu kameranya anak-anak. Usilis mau lihat kesiapannya untuk pelajaran kali ini. Mas Azam belum dibuka, Mbak Aulia sudah dibuka. Bentar, Bu. Aku mau ganti pakai HP dulu. Oke. Selanjutnya Mbak Andini belum dibuka, Mbak Zahra. Oke, Mbak Atina. Mbak Atina bisa dibuka lagi kameranya, Mas Fahri. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah membuka kameranya. Baik, sebelum itu kita mulai, kita sama-sama doa dulu ya sebelum belajar ya. Mbak Sabrina, Mas Rehan, bisa dibuka dulu kameranya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala menunduk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anak semua kita sudah memulai pelajaran ini dengan doa. Semoga Allah memberkahi ilmu yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya Ucilis mau absen dulu ya. Dimulai dari nama yang Ucilis sebut. Bisa mengucapkan kata hadir gitu ya. Atau hadiroh boleh. Atau present boleh. Monggo mau pakai bahasa apa bisa ditanggapi ketika Ucilis mengabsen. Yang pertama Mbak Nuraini. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Hasna. Hadirus. Mas Radit. Hadir, Us. Mas Husen. Hadir, Bu. Mbak Aulia Setia. Hadir, Us. Mbak Zahra. Hadir, Us. Mas Ihsan. Mas Ihsan, suaranya mana? Oh iya, suaranya belum terdengar Mas Ihsan. Oke.
Selanjutnya Mbak Naira. Hadir. Hadir. Selanjutnya Mbak Atina. Hadir, Bu. Mbak Sabrina. Hadir, Us. Mbak Sabrina bisa dibuka kameranya. Sehat ya Mbak Sabrina ya. Selanjutnya Mas Rehan. Halo Mas Rehan. Hadir? Hadir tidak? Hadir. Mas Huda? Halo Mas Huda. Alhamdulillah hadir. Silakan yang belum dibuka, Mas Radit, Mas Husen, Mas Huda, Mas Rehan bisa dibuka kameranya. Baik anak-anak semua, ini Uslis akan menyampaikan tentang rencana kita minggu depan, ya. Jadi insya Allah teman-teman akan melaksanakan PTS di tanggal 7. Jadi harus dipersiapkan dari saat ini, ya. Cuman sebelum itu Uslis mau menerangkan yang kemarin ya tentang kaidah kebahasaan teks puisi rakyat. Oke, sekarang teman-teman perhatikan semua di dalam Quran surat Al-Hadid ya di ayat berapa ini? 26. Perhatikan bacaannya dan artinya. Oke. Baik, coba Mbak Naira baca arti dari surat Al-Hadid ayat 4. Terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat. Betul ya. Ini kalimat yang ada di dalam surat Al-Hadid, ada yang namanya kalimat imperatif ya atau kalimat perintah. Teman-teman yang kemarin sudah membuat rangkuman pasti tahu kira-kira di kata apa yang menunjukkan kalimat perintah atau kata perintah. Silakan raise hand siapa yang tahu. Monggo yang tahu Uslis kasih apa namanya poin. Oke Mbak Zahra, silakan Mbak Zahra. Yang mana Mbak Zahra yang disebut dengan kalimat atau kata perintah? Yang bertakwalah dan berimanlah ulus. Betul. Kenapa bertakwalah dan keimanlah itu termasuk kalimat perintah atau kata perintah? Karena ada tambahan lah di belakang kata-katanya. Betul, ada imbuhan lah ya. Bertakwalah, berimanlah. Itu merupakan ada kata partikel lah yang menunjukkan kalimat perintah. Selanjutnya ada lagi di sini yang menunjukkan kalimat imperatif atau kata imperatif. Siapa yang bisa? Mbak Zara sudah hebat, berani menanggapi pertanyaan Uslis. Selanjutnya yang lain ada di sini kalimat perintah lagi. Ada? Siapa yang bisa? Selain Mbak Zahra atau Uslis tunjuk? Uslis tunjuk ya. Oke. Coba Mbak Hasna. Oke, Mbak Hasna ada kalimat perintah lagi nggak di sini? Wahai. Wahai, bagus ya. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi artinya ini adalah seruan atau perintah dari siapa? Dari Allah Rabb kita. Ya, wahai orang-orang yang beriman, itu merupakan kalimat perintah. Ya, kalimat perintahnya adalah yang kata-kata wahai. Gitu ya Mbak Hasna ya.
Oke, dari sini teman-teman sudah ada gambaran ya, bahwa yang akan kita pelajari ini adalah banyak sekali nasihat, banyak sekali maknanya di dalam puisi rakyat. Baik itu pantun, baik itu gurindam, baik itu syair, itu semuanya punya makna. Nah, lanjut saja. Usulis mau mereview sedikit yang kemarin Usulis kasih ya. Teman-teman kan sudah membuat rangkuman. Nah, ini Usulis ingatkan kembali supaya teman-teman tidak lupa. Namun sebelum itu ada yang belum mengirimkan rangkumannya? Ada di sini yang belum mengirimkan rangkumannya? Bu. Oke, siapa itu tadi yang bicara? Mas Azam ya? Ya, Bu. Oke, Mas Azam masih ditunggu ya, Mas Azam membuat rangkuman yang tentang kaidah kebahasaan. Supaya apa? Supaya Mas Azam bisa memahami ada apa saja, kaidah apa saja yang ada di dalam teks puisi rakyat. Nah, lanjut saja. Ini dia ada kaidah kebahasaan puisi rakyat. Yang pertama, yang tadi kita pelajari di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 28, itu ada kalimat perintah. Ya, ini kita sudah pelajari tentang kalimat perintah. Selanjutnya nanti kita akan mengetahui di kalimat imperatif ada kalimat saran. Ya, saran itu ditandai dengan apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ketika kalian memberikan saran, berarti ada kata-kata apa? Siapa yang bisa raise hand? Coba. Oke, siapa tadi yang bicara? Mbak Naira ya? Oh, iya. Mbak Naira atau Mbak Aini? Yang ingin menjawab kalimat saran itu? Siapa, Mbak? Oh iya, Mbak Naira. Yuk, Mbak Naira. Contoh kalimat saran. Sebaiknya. Sebaiknya, pinter ya. Sebaiknya kita harus belajar lebih giat. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi PTS semester 2. Nah, itu adalah kata saran. Selanjutnya, ajakan. Kalimat ajakan, contohnya ditandai dengan kata apa? Coba siapa yang bisa? Ayo. Ayolah. Oke, siapa tadi Mbak Nur Aini sama siapa? Mbak Nur Aini sama Mas Huda ya? Apa Mas Husen? Halo. Husen, Oke. Bu. Oh iya Mas Husen. Ya Mas Husen. Berarti Mbak Nur Aini sama Mas Husen pinter ya. Teman-teman hebat-hebat semua ya. Karena masih ingat minggu lalu pelajaran kita tentang kaidah kebahasaan. Betul ya, kalimat ajakan itu seperti ayo, mari, ya. Tadi yang Mbak Hasna bilang wahai, nah itu juga ajakan. Gitu, atau bisa disebutkan dengan kalimat seru juga. Selanjutnya kalimat seru ini biasanya ditandai dengan siapa yang bisa? Contoh kalimat seru ada? Sardina? Kalimat seru itu contohnya seperti apa ya? Siapa yang bisa lagi? Ya, siapa? Langkah. Apa Mbak? Alangkah. Melangkah. Alangkah. Alangkah, pinter ya. Alangkah indahnya pemandangan ini. Nah, itu ya, bagus. Tadi yang jawab siapa ya? Yang jawab siapa tadi? Aulia. Naira. Oke, Mbak Naira. Hebat ya. Selanjutnya kalimat larangan. Siapa yang bisa? Kalimat larangan itu ditandai dengan kata-kata apa? Jangan. Janganlah. Terus apa lagi? Hindari. Apa Mas Ihsan? Halo? Hindari, ya, dan lain sebagainya. Pintar Mas Ihsan, Mbak Naira. Nah, selanjutnya ada kata penghubung, ya, ada kata penghubung tujuan, ada kata penghubung sebab, ada kata penghubung akibat. Nah, itu
ditambah lagi dengan kata penghubung syarat. Nanti kita perdalam lebih jauh ya. Selanjutnya ada kalimat tunggal dan majemuk. Nah, jadi ada 3 bahan pokoknya di dalam kaidah kebahasaan puisi rakyat. Yang pertama, ya teman-teman silahkan diulangi. Yang pertama adalah ada kalimat imperatif. Yang kedua, kata penghubung. Yang ketiga, kalimat tunggal dan majemuk. Hebat semua ya. Baik, anak-anak, silakan teman-teman tulis di apa namanya? Sebentar, nanti aja deh ya. Lanjut aja. Ini ada di kalimat imperatif. Nah, tadi ya. Ini kita sama-sama sepakat ya bahwa kalimat perintah itu pasti ditandai dengan partikel lah, ya. Buanglah, ya, simpanlah dan lain sebagainya. Atau partikel kan, ya. Gitu. Misalnya apa namanya? Tempatkan buku ini pada tempatnya misalnya, atau tempat buku ini di perpustakaan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kalimat saran. Tadi benar ya, ada sebaiknya, ada sejogianya, ya, ada semestinya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kalimat ajakan. Contohnya marilah, ya, ayolah dan lain sebagainya. Lanjut sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, lanjut dulu. Ini kalimat seru sekarang. Ya, kalimat seru itu ada contohnya alangkah indahnya, ya, apa bisa disebutkan betapa manisnya, ya, atau bukan main, ini bagus banget, ya, bisa. Artinya ini kalimat seru yang menunjukkan rasa kekaguman, ya, atau keheranan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kalimat larangan. Nah, kalimat larangan ini ditandai dengan kata jangan atau hindari atau jangan dekati, atau jangan sentuh dan lain sebagainya. Oke, sampai di kalimat imperatif ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup? Halo? Mana nih anak-anak? Cukup, Bu. Cukup, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk di kata penghubung, ya, kata penghubung atau konjungsi ya anak-anak ya. Yang pertama kata penghubung tujuan, supaya, ya, artinya apa? Kata penghubung ini memiliki tujuan, suatu cara atau tindakan, ya. Contohnya supaya, untuk, agar, guna dan lain sebagainya. Coba Usiris mau dengar kalimat yang menunjukkan kata penghubung tujuan. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa raise hand? Atau Usiris tunjuk ya? Coba dari Mas Fatah. Oke, Mas Fatah. Buat kalimat yang terdapat kata penghubung supaya. Seperti apa, Mas Fatah? Contohnya? Nggak tahu, Bu. Loh, kok nggak tahu? Coba pasti bisa. Ya, gimana? Yang ada kata-kata supaya boleh, untuk boleh, agar boleh, guna boleh, dan lain sebagainya. Buanglah sampah supaya lingkungan bersih. Apa tuh? Buang sampah supaya lingkungan bersih. Buang sampah pada tempatnya supaya lingkungan bersih. Berat ya, keren. Selanjutnya di poin nomor 2, hubungan kausal. Kausal ini nama lainnya adalah sebab, ya. Jadi menjelaskan suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi atas sebab tertentu. Coba sekarang bisa disebutkan Mas Huda. Buat kalimat yang ada kata-kata karena boleh, oleh karena itu, sebab itu, atau sebab. Monggo.
Mas Huda, Tahu, Bu. coba dulu ya. Coba dulu. Yang bikin, yang buat kata, buat kalimat, yang di situ kalimatnya ada konjungsi karena, oleh karena, sebab atau sebab itu. Silakan, Mas Huda. Halo. Halo, Mas Huda. Nggak tahu, Bu. Ayo, pasti bisa. Mas. Coba dulu, Mas Huda. Oke. Coba dulu, ayo. Pasti bisa. Jangan bilang nggak bisa. Nanti kalau nggak bisa, keseluruhan hidup kita akan nggak bisa. Ya. Coba. Misalnya apa? Mas Huda bangunnya kesiangan. Nah, misalnya Mas Huda bikin kalimatnya berarti seperti apa? Yang menggunakan kata sebab. Halo? Udah. Atau ada yang lain? Siapa yang mau untuk membuat kalimat yang menunjukkan kata hubung sebab? Saya Us, Silakan yang baik. Siapa yang mau tadi? Aulia. Oke, Mbak Aulia, hebat. Lanjut, Mbak. Gimana kalimatnya? Karena membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Betul ya. Karena membuang sampah sembarangan ya menyebabkan banjir. Ya, betul. Di situ ada kata hubung sebab dan karena ya, hebat. Nah, selanjutnya kata hubung akibat. Nah, akibat ini maksudnya menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi atas sebab peristiwa lain, ya. Misalnya sehingga, sampai, ya, akibatnya. Nah, sekarang siapa yang mau membuat kalimat yang ada kata penghubung 3 ini? Silakan siapa yang berani membuat kalimatnya yang menunjuk kata hubung akibat. Kalau nggak ada, usil tunjuk ya. Coba Mas Fahri. Halo Fahri. Silakan Mas Fahri. Membuat kalimat yang menggunakan kata hubung akibat sehingga atau sampai. Silakan Mas Fahri. Halo. Gimana Mas? Bisa? Halo Mas Fahri. Ya, Bu. Ya, coba bikin kalimat yang terdapat kata akibat atau sehingga atau sampai. Contohnya. Halo? Bisa? Bisa, ya. Silakan Mas Fahri dijawab. Halo? Misalnya diganti, misalnya Mas Fahri, ya, perutnya mulus-mulus, ya, mengakibatkan perutnya mulus-mulus. Kira-kira gimana bikin kalimatnya? Yang menyebabkan, yang mengakibatkan Mas Fahri ini jadinya punya keluhan, ya, punya keluhan perutnya mules. Gimana coba bikin kalimatnya? Atau Mas Fahri punya tema yang lain boleh? Siapa yang bisa? Mas Fahri sepertinya terkendala atau kesusahan. Siapa yang bisa? Mas Siapa Huda. tadi ya? Mas Ihsan. Oke, bagus. Coba Mas Ihsan gimana kalimatnya? Huda, Us. Gimana Mas Ihsan kalimatnya? Karena kebanyakan jajan akibatnya perutnya sakit. Karena kebanyakan jajan atau karena jajannya sembarangan, akibatnya perutku jadi sakit. Pinter, ya, hebat, keren. Mas Fahri sudah berani ya, Mas Ihsan. Hebat. Selanjutnya penghubung syarat. Nah, penghubung syarat ini konjungsinya ada contohnya jika, jikalau, apabila, asalkan,
kalau, dan bila mana. Coba Usilis mau tanya sama Mas Azam. Monggo Mas Azam. Apa ya, Bu? Coba dulu Mas Azam. Mas Azam kan keren. Ya, tinggal buat kalimat yang ada kata-kata ininya nih. Kata jika, jikalau, apabila, kalau, asalkan, dan bagi. Bila mana. Gimana Mas? Coba. Apa ya, Bu? Misalnya Mas Azam juara 1. Nah, pasti kan ada syaratnya. Ya, kalau mau jadi juara harus bagaimana? Nah, itu kamu buat kalimatnya. Jika apa ya, Bu? Jika ingin jika ingin apa ya, Bu? Jika ingin menjadi juara. Jika ingin juara, kamu harus apa? Harus belajar, Bu. Harus belajar, ya. Betul, ya, hebat. Coba satu lagi deh. Siapa ya? Mbak Zahra, coba Mbak Zahra. Kata penghubung syarat Mbak Zahra yang ada kata-kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Apabila aku mendapat ranking 1 di kelas, maka ibu akan memberikanku hadiah. Wah, pintar. Seperti itu ya. Apabila aku mendapat juara kelas, maka ibu akan memberikan hadiah. Hebat, keren, keren. Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Ini di slide-nya. Nah, ternyata di kalimat di pantun puisi rakyat itu ada yang namanya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat yang memiliki satu objek dan satu predikat. Ya, contoh, ya, contohnya aktif membaca buku. Ya, artinya kan hanya ada satu subjek saja dan satu predikat. Kalau majemuk, kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Ya, kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Contohnya ini, ada kalimat majemuk bertingkat. Ada yang namanya kalimat tunggal yang bukannya setara dan yang tidak setara dan sederajat. Nih, ini contohnya nih. Agar saya mendapat peringkat 1, itu masuknya ke anak kalimat karena ditandai dengan konjungsi agar. Nah, induk kalimatnya saya rajin belajar di rumah. Nah, ini merupakan satuan kalimat ya, anak ya. Agar saya mendapat peringkat 1, saya rajin belajar di rumah. Nah, anak kalimatnya ditandai dengan konjungsi agar. Nah, induk kalimatnya ditandai dengan subjek, yaitu saya. Oke, paham ya anak-anak? Sampai sini paham? Paham ya? Kok nggak ada suaranya? Halo? Alhamdulillah. Sip, sip. Lanjut ya. Nah, ini dia pola kalimat majemuk. Ditandai dengan jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Coba Mbak Sabrina dibaca contohnya untuk majemuk syarat. Halo Mbak Sabrina. Tandai dengan jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Contoh, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Betul. Jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Nah, ini anak kalimat, ini induk kalimatnya. Ditandai dengan majemuk hubungan syarat. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya, coba majemuk tujuan ditandai dengan agar, supaya, biar. Mbak Hasna, contohnya seperti apa Mbak Hasna?
Agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Betul. Agar hidup tercapai tujuan, koma, hendaklah pemuda rajin belajar. Betul. Nah, ini anak kalimatnya, ini induk kalimatnya. Anak kalimatnya ditandai dengan konjungsi tujuan, ya, yaitu agar. Selanjutnya konsensif. Coba Mbak Nur Aini. Dibaca Mbak Nur Aini. Contohnya, walaupun ya. Mbak Nur Aini belum kedengaran suaranya. Walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Betul ya. Jadi kalimat majemuk konsensif ini ditandai dengan walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, dan sungguh pun. Nah, ini anak kalimatnya ya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Nah, biasanya kalimat-kalimat ini selalu ada ya di puisi rakyat pantun, gurindam, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ya. Kalimat majemuk penyebaban ditandai oleh sebab, karena, oleh karena itu. Contohnya, silakan dibaca Mas Azam. Yang mana, Bu? Ini hubungan penyebab. Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Betul ya. Jadi kalimat majemuknya ditandai ya dengan konjungsi karena ya. Hari ini aku bersedih, itu induk kalimatnya. Nah, karena berpisah dengan sahabat. Itu merupakan anak kalimat. Selanjutnya, Mas Fakri dibaca majemuk hubungan perbandingan ditandai dengan ibarat seperti bagaikan, laksana, sebagaimana, lebih baik. Contohnya seperti apa, Mas Fakri? Belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Jadi ini bisa kita tandai dengan induk kalimat, ya. Dan anak kalimatnya ditandai dengan konjungsi hubungan perbandingan, yaitu seperti. Oke, selanjutnya coba Mas Ihsan. Kalimat majemuk hubungan akibat ditandai sehingga, sampai-sampai. Contohnya seperti apa, Mas Ihsan? Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi Olimpiade itu. Pinter ya. Contohnya seperti itu. Dian belajar begitu keras. Ini sudah masuk induk kalimat karena ditandai dengan subjek Dian. Kalimatnya sehingga dapat memenangi Olimpiade itu. Ini anak kalimat dengan kata hubung. Gitu ya. Selanjutnya Mas Huda nih. Monggo Mas Huda. Kalimat hubung cara. Contohnya? Dengan cara menjual barang, dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang hidup. Berpikir cermat generasi muda menggapai asa. Iya, betul. Contohnya dengan cara menjual koran, ya. Ini induk anak kalimat dulu karena ditandai dengan kata hubungnya di depan. Selanjutnya, induk kalimatnya, dia mendapatkan uang untuk hidup dengan berpikir cermat generasi muda menggapai asa. Jadi ini merupakan kalimat majemuk hubungan cara. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah cukup paham? Insya Allah. Insya Allah. Silakan teman-teman kasih stiker apa saja boleh yang menggambarkan perasaan kalian setelah mendengar materi Ibu Lilis. Ya, silakan dimulai dari 1, 2, 3. Boleh emot ikonnya boleh apa saja boleh. Yang menggambarkan perasaan kalian menerima materi dari Ibu Lilis. Siapa yang sudah?
Oh, belum ada ya? Nah, silakan kasih emot ikonnya di HP ada kan ya? Atau di laptop yang biasa satu tempat dengan raise hand itu. Silakan, ada yang sudah memberikan stikernya? Monggo Mbak Atina, Mbak Sabrina. Sudah? Belum ada. Oke, Mbak Zahra mungkin ketika menerima materi dari tulis, monggo. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah memberikan stikernya. Terima kasih. Usul lanjutkan ya. Oke, ini lanjut ke yang terakhir, dikit lagi. Ya. Jadi bisa kita simpulkan ya tentang kalimat majemuk, kemudian kalimat imperatif, ya ada kata penghubung itu selalu muncul atau selalu ada di dalam puisi rakyat. Nah ini contohnya seperti ini ya. Menurut kalian ya ini contoh apa? Apakah pantun, gurindam atau syair? Siapa yang bisa jawab? Pantun kayaknya. Pantun kayaknya, kok ragu-ragu. Coba yang yakin silahkan raise hand jawab. Atau siapa yang mau langsung jawab? Boleh? Pantun Ini tuh contoh apa sih? Siapa Mbak? Mas? Ada? Pantun. Betul ya. Harus yakin ya, harus apa namanya? Harus mantap. Karena ini adalah pantun. Kita bisa lihat dari strukturnya ya anak-anak ya. Ini ada 4 larik di sini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa struktur dari pantun itu ada 4 larik ya. Kemudian kita bagi lagi nih. Larik 1 dan larik 2 merupakan apa? Ada yang ingat? Larik 1, larik 2 adalah Sampiran. Sampiran, pinter. Tadi siapa yang jawab ya? Siapa tadi jawab? Oke. Selanjutnya, baris ketiga dan keempat ya, itu adalah isi. Nah, ini sudah pasti pantun anak-anak ya. Selanjutnya kita perhatikan lariknya ya. Kita perhatikan rimanya maksudnya. Rimanya ini adalah AB, AB. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu rima itu hanya ada 3 ABC. Ya, kalau di bahasa Jawa kan kita ngikutin rima di ujung kalimat itu dengan huruf vokal ya. Kalau di bahasa Indonesia hanya ada ABC. Perhatikan di sini, sama-sama berbunyi benang, kenang. Nah, ini kita bisa simpulkan rimanya adalah A. Ya. Ini baris pertama dan kedua rimanya A, baris kedua dan keempat sama-sama kain, lain. Ini kita simpulkan menjadi rima B. Ya. Jadi kalau dari atas rimanya A, B, A, B. Gitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya larik pertama dan larik kedua. Ini punya kalimat perintah ya. Tadi sudah dijelaskan ya, sudah diberitahu sama Mbak Hasna dan Mbak Zahra. Kalau kalimat perintah ini ditandai dengan partikel lah ya.
Ambillah. Karena dari pertama dan kedua sama-sama ambillah, jadi ya sudah, berarti ini bisa disimpulkan sebagai kalimat perintah. Selanjutnya, lari ketiga dan keempat. Itu ditandai dengan kata hubung syarat. Nah, kalau ini merupakan kata hubung syarat, ya. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, jadi ini merupakan prasyarat kita ya, syarat kita supaya kita ini selalu diingat. Misal teman-teman sama teman di kelasnya ya, kepingin sekali dikangenin ya, misalnya Mbak Aulia sama Mbak Sabrina biasa di sekolah suka bareng-bareng ya kan. Nah, kita bisa berbuat baik dengan orang itu supaya orang itu bisa ingat dengan kebaikan kita, gitu ya, anak-anak ya. Selanjutnya ini, nah ini juga termasuk apa? Pantun, gurindam atau syair? Halo, siapa yang bisa? Pantun. Pantun, sama-sama pantun ya Mas. Karena ada 4 baris, rimanya sudah jelas ya. Selanjutnya baris pertama, coba Bu Lilis mau tanya sama Mbak Nura ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Di sini ada kalimat apa Mbak Nur Aini? Ada kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Iya, berarti ada kalimat apa? Yang tadi diajari. Jangan ya, jangan perintah. Buanglah ya, ada kata buanglah yang menunjukkan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Betul. Terus baris kedua, coba Mbak Naira. Mbak Naira mana Mbak Naira? Halo Mbak Naira. Keluar ya? Halo. Mbak Naira udah nggak ada ya? Oke, Mbak Tina deh. Mbak Tina, baris kedua. Kira-kira ini ada kalimat apa nih Mbak? Jangan membuang di tengah jalan. Ada kalimat apa Mbak Tina? Atau siapa yang bisa? Waktunya sudah terbatas. Siapa yang bisa? Oke, Mbak Zahra. Ada kalimat apa, Mbak? Larangan. Ditandai dengan kata? Jangan. Jangan. Pinter ya. Keren-keren. Selanjutnya, kalau kita tidak mau bertanya. Nah, ini di kalimat ketiga ada kata apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Boleh kasih poin. Baris ketiga. Kalau kita tidak mau bertanya, berarti ada kata apa di kalimat tersebut? Mbak Sabrina tahu? Enggak. Enggak, aduh. Pasti tahu. Coba nih Mbak, perhatikan dulu ini baris ketiga. Kalau kita tidak mau bertanya, ingat-ingat ada kata apa di sini? Kalau saran Ya. itu enggak. Saran. Saran itu ditandai dengan sebaiknya, seharusnya, semestinya. Bisa sih, tapi di sini tidak ada kata-kata yang Usli sebutkan tadi. Yang ada di kata-kata ini aja nih. Kira-kira ini termasuk Kata penghubung syarat, Us. selanjutnya tidak bisa mencapai semua harapan. Berarti ini kalimat apa yang ada di sini? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ada kalimat apa ya di sini? Atau ada kata apa ya di sini? Mbak Hasna mungkin? Halo, Mbak Hasna. Kalimat kalimat ini
Mulai dengan kata. Halo? Ya. Bisa ada yang jawab? Siapa lagi yang berani menjawab? Enggak ada? Wah, sayang nih poinnya nih. Mbak Nuraini mungkin? Monggo Mbak Nuraini. Tidak bisa. Berarti apa? Mas Fahri. Coba. Udah ketemu Mas Fahri jawabannya? Akibat Tidak bisa. Kenapa Mas? Tidak bisa ini masuk ke kalimat larangan ya. Tidak bisa, jangan. Itu merupakan kalimat larangan. Jadi anak-anak ya, nanti bisa dibaca-baca lagi. Yang belum mengirimkan rangkumannya ke Google Classroom masih usulis tunggu ya sebagai bahan materi kita hari ini, teman-teman. Di sini ada pertanyaan? Boten, alhamdulillah. Ini yang tersisa tinggal berapa orang lagi? Ya, Masya Allah, teman-teman sudah masih stay ya sampai akhir. Nah, selanjutnya Usulis mau memberikan kisi, nanti Usulis akan ngasih di Google Classroom. Ya, sengaja tadi nggak Usulis kasih. Setelah Zoom baru Usulis kasih supaya teman-teman bisa benar-benar menyimak dulu. Nah, ini dia, nanti kisi-kisi yang ada, yang keluar di ujian kita, boleh ambil dari bab 5, atau ini sih babnya itu dari, dari buku yang lama ya. Kalau yang buku yang baru, itu di bab 7 atau 8 itu. Temanya adalah tentang puisi rakyat dan cerita fabel. Nah, ini dia ya. Puisi rakyat teman-teman harus tahu apa itu pantun, gurindam, syair, ciri-cirinya gimana, strukturnya apa, kaidah yang tadi kita pelajari itu apa, ya, apa saja. Selanjutnya menyimpulkan ya pola pengembangan. Artinya teman-teman nanti melengkapi pantun yang rumpang atau yang hilang ya. Nanti bisa dilengkapi. Dan membuat pantun ya, nanti ada soal-soal tentang membuat pantun, entah itu pantun agama, pantun nasihat ya, pantun jenaka dan lain sebagainya. Nah, ini cerita fabel, jadi hanya ada 2 yang Usulis ambil untuk PTS genap ini. Masih ingat-ingat ya, diingat-ingat lagi cerita tentang fabel, baik itu cerita pengertiannya maupun ciri-cirinya gimana, ya unsur-unsurnya dan lain sebagainya, ya sampai kepada pola pengembangan cerita fabel. Artinya di situ nanti teman-teman bisa melengkapi cerita fabel yang ada, gitu. Nanti Usulis kasih cerita fabel yang kurang lengkap, nanti teman-teman lengkapi, gitu. Nah, ini ada kaidah bahasaannya juga ada, diksi, ya, sinonim, antonim, ya, kalimat langsung, ada kata sandang, kata seru, kata depan. Nah, ini di bawah Usulis kasih latihan soal, ya. Ya, kasih latihan soal ada 20. Ya, ada 20 soal di sini. Nah, nanti bisa teman-teman tulis di buku jawabannya saja. Ya, jawabannya saja, kemudian nanti dikirimkan ke Google Classroom. Gitu. Setelah ini Usulis kirimkan ke Google Classroom, anak-anak nanti bisa baca-baca dulu ya, sambil siap-siap sholat zuhur nanti maem buka lagi Google Classroom-nya, kerjakan langsung kirim ke Google Classroom. Oke, ada 20 soal, yang ditulis adalah jawabannya saja ya. Kalau bisa dalam satu lembar saja, jangan berlembar-lembar. Artinya bukunya harus 1 gitu. Kalau banyak itu kadang-kadang suka kelewat
suka kelewat nomornya, ya. Gitu. Jadi nanti dikirimkan ke Google Classroom dalam satu lembar saja, ya, jawabannya saja. Jadi fotonya hanya satu saja di situ. Gitu. Tapi sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, udah Bu. Enggak ada. Cukup jelas. Oke, cukup jelas anak-anak? Cukup jelas. Alhamdulillah. Baik, silakan teman-teman kasih apa namanya? Kasih reaksi atau kasih emot lagi tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, emotnya boleh seperti ini. Ya. Yang usulin kasih. Nah, boleh. Monggo Mbak Nuraini, Mas Fahri bisa kasih emot ikon. Emot icon maksudnya. Iya, pastinya setelah belajar apa namanya bahasa Indonesia kali ini seperti apa? Apakah happy ataukah malah makin pusing ya? Atau sedih karena nggak bisa belajar langsung ya? Gitu. Yang sudah ngasih emot icon siapa nih? Belum ada ya? Belum ada. Ayo kita kasih lagi emot iconnya. Nah, boleh sudah ngasih ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Fahri sudah, Mbak Sabrina belum nih, Mas Ihsan belum. Ya. Yang jelas teman-teman harus tetap semangat ya. Bagaimanapun keadaan kita belajar ya. Tidak boleh apa namanya tuh down ya, harus terus semangat. Caranya biar semangat itu harus kalian tahu sendiri. Kira-kira saya semangat belajar ini harus melakukan apa ya, harus kegiatan apa yang supaya kita ini bisa jadi semangat ya. Nah ini seperti Mbak Aulia nih, Masya Allah Mbak Aulia semangat ya, seperti kembang api yang terus menyala semangatnya ya. Oke teman-teman, Insya Allah apa namanya dalam waktu dekat ini kan mau PTS, jadi mohon sekali untuk tidak jalan-jalan dulu ya, apalagi jalan-jalan keluar kota. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik teman-teman di rumah fokus buat PTS karena ini semester 2 ya anak-anak ya. Kalau apa namanya semester 2 ini kan penentuan apakah kalian ini benar-benar layak nanti naik kelas atau tidak gitu. Pokoknya segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan ustadz dan ustazahnya. Baik itu mapel bahasa Indonesia, mapel IPA, mapel matematika, mapel IPS, bahasa Arab dan sebagainya harus dikomunikasikan. Ya, misalnya gimana kalau teman-teman telat mengirimkan tugas, ya bisa langsung konfirmasi, Ustadz, mohon maaf, ini saya ngirim telat karena sinyalnya hilang atau saya belum beli kuota, nanti bisa dikirim, bisa diinfokan seperti itu. Nah, gitu ya anak-anak. Tadi sini ada pertanyaan? Ada Bu. Nggak ada, alhamdulillah ya. Sekali lagi ucapkan terima kasih karena kalian sudah hebat bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir ya. Pasti banyak godaannya ya anak-anak ya. Pasti banyak godaannya pengen rebahan ya, tapi ternyata di Zoom ya. Dan teman semua hebat. Nah, yuk kita buka kameranya, kita berdoa dulu. Oke, silakan kameranya dibuka untuk berdoa dan suaranya dibuka juga supaya kita bisa berdoa dengan khusyuk ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya buat kalian, buat Bu Lilis untuk masa depan yang lebih baik. Yuk, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala menunduk. Doa penutup kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siap-siap sholat zuhur. Terima kasih. Bu Lilis pamit.